Teman-teman yang saya kasihi, beberapa hari ini saya sedang digerakkan untuk menuntaskan buku saya yang terbaru. Dan tampaknya akan menjadi buku yang termasuk kontroversial ya, karena menggunakan judul yang sudah sangat populer. Jadi saya menulis buku tentang Tantra Yoga, Jalan Tantra. Nah, yang akan membuat ini kontroversial adalah karena apa yang saya tuliskan itu sangat niscaya berbeda dengan banyak sekali penafsiran tantra yang sudah kadung berkembang di masyarakat kita, ya, termasuk yang berkembang di masyarakat barat. Nah, saya hanya akan mengungkapkan beberapa hal mendasar karena ini relevan buat perluasan wawasan kita bersama dan menjadi pemicu agar kita kesadarannya semakin murni. Sebetulnya apa yang kita lakukan ini, apa yang kita pelajari sejak awal, ya, apa yang kita jalani, itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tantra Yoga. Jadi Tantra itu sebetulnya adalah ajaran, metode, jalan agar setiap jiwa itu bisa mengalami pembebasan yang paripurna. Bebas dari apa? Bebas dari segala duka, bebas dari segala keterbatasan yang melekat pada dirinya selama perjalanan hidupnya, selama menggunakan badannya juga. Jadi apa yang kita lakukan selama ini kan mengarahkan kita untuk menemukan keadaan di mana kita menyatu seutuhnya dengan Sang Sumber. Nah, ketika kita ada di dalam kesadaran menyatu dengan Sang Sumber, kemerdekaan, kebebasan yang paripurna itu bisa kita rasakan dan alami bersama. Kalau dibalik, saat kita itu melekat erat kepada keakuan kita, kita merasa terjauhkan dari Tuhan, disitulah kita berarti terpenjara. Disitulah kita berarti jauh dari kemerdekaan dan kebebasan yang sejati. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah pembebasan jiwa atau kondisi di mana kita terbebas dari segala akar duka cita. Itu tetap saja syarat utamanya adalah kemurnian jiwa. Sewaktu beberapa hari yang lalu saya berjalan dari Magelang ke arah Jogja, itu oleh semesta itu digerakkan berhenti di dekat Mendut, dekat Borobudur juga. Nah, itu kan masih kawasan perbukitan Menoreh. Itu menjadi momen saya menjadi semakin mengerti tentang apa sejatinya Tantra, ya. Jadi begini, Tantra ini tidak bisa dikaitkan oleh sebuah agama apapun, karena ini adalah jalan spiritual, ya. Nah, kenapa ini perlu saya ungkapkan? Karena sebetulnya begini, di tanah Nusantara ini sejak zaman dulu itu sebetulnya juga memang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam sebuah ajaran yang kalau dibahasakan dengan bahasa sekarang bisa disebut sebagai ajaran Tantra. Jadi perbukitan Menoreh di era yang sangat kuno, ribuan tahun yang silam, itu ada ajaran dari Sang Hyang Adi Buddha, ya. Nah, ajaran itu intinya sekali lagi hanyalah tentang bagaimana setiap jiwa itu dimurnikan, setiap jiwa itu meraih kejernihan. Hanya dengan kejernihan orang itu bisa mengalami pembebasan atau moksa. Nah,
Itu adalah sekali lagi esensi dari Tantra. Ya. Nah, ini sekedar perluasan wawasan bagi Anda yang kemudian akan kita sama-sama lanjutkan dengan menyelami, ya, bagaimana sebetulnya kita bisa mencapai kemurnian jiwa yang paripurna itu, ya. Nah, ini mau disebut apa ajarannya terserah ya, karena yang penting bukan soal labelnya, tetapi soal dampaknya buat Anda semua. Begini, ya. Semua jalan spiritual itu mengajak kita, memandu kita, mengarahkan kita untuk memahami diri ini secara utuh sebagaimana adanya. Kita diajak untuk menyelami diri ini di dalam keheningan. Nah, saat kita betul-betul ada di dalam keheningan, kita akan mengerti lapisan-lapisan keberadaan diri ini. Kita akan mengenali bahwa diri ini memang punya tubuh, tetapi dia bukanlah tubuh itu sendiri. Di dalam keheningan, kita akan mengerti bahwa di balik tubuh ini atau bersama tubuh ini ada sang jiwa. Sang jiwa ini tidak bisa dijangkau dengan pendekatan rasional empiris, diriset dengan cara apapun. Kalau kita masih pakai pendekatan material, tidak akan bertemu dengan yang namanya jiwa. Hanya dalam keheningan, ketika kita pikiran disambungkan dengan rasa sejati, kita bisa mengerti, kita bisa sadar bahwa jiwa itu sebetulnya ada. Ya. Nah, spiritualitas itu tidak akan punya konteks kalau kita itu tidak mengakui keberadaan jiwa. Karena spiritualitas itu bicara tentang bagaimana sejatinya jiwa itu disempurnakan. Nah, lebih lanjut, di dalam keheningan, setelah kita bisa sama-sama mengakui bahwa jiwa itu memang ada, kita masuk kepada penemuan akan realitas berikutnya, bahwa bersama jiwa itu, di balik jiwa itu, ada realitas yang menjadi esensi dari jiwa. Nah, esensi dari jiwa inilah yang kita sebut sebagai diri sejati. Nah, secara sederhana, laku spiritual apapun itu mengajak kita untuk mengerti, ya, bahwa satu, Anda sesungguhnya adalah sang jiwa yang telah hidup tidak hanya pada saat ini, tetapi juga telah hidup sejak masa-masa yang sangat silam sebelum tubuh ini ada, dan akan tetap hidup meskipun tubuh ini sudah tidak ada. Dua, menyadari bahwa jiwa itu dalam satu proses evolusinya telah lahir ke bumi dan dibungkus oleh tubuh fisik. Maka tubuh fisik ini adalah kendaraan bagi sang jiwa. Selama Anda punya tubuh fisik ini, Anda bisa belajar di sini. Selama belajar di sini, maka Anda berkesempatan untuk membuat jiwa ini bertumbuh, ya, mencapai puncak dari evolusinya, atau setidaknya mencapai tataran evolusi yang lebih tinggi. Yang ketiga, Anda sadari, kita semua sadari bahwa bersama jiwa itu, ya, ada yang namanya realitas ilahi yang kita sebut sebagai diri sejati. Nah, yang diri sejati ini tidak pernah berpisah dari jiwa. Anda mau susah, Anda mau senang, Anda mau dimanapun, dia selalu bersama Anda. Nah, yang patut digarisbawahi adalah begini: jiwa di dalam tubuh fisik bersama sang diri sejati ini itu punya yang namanya free will atau kebebasan berkehendak. Nah, dengan kebebasan berkehendak inilah sang jiwa ini menentukan nasibnya sendiri, termasuk menentukan tingkat kesadarannya sendiri, yang membentuk garis kehidupannya sebagaimana adanya mengikuti rumus semesta atau hukum-hukum semesta. Ringkasnya, dengan free will inilah maka sekian banyak manusia, sekian banyak jiwa tingkat kesadarannya menjadi berbeda-beda. Walaupun di dalam diri manusia itu sama-sama ada sang diri sejati, setiap manusia sama-sama punya Roh Kudus,
Tetapi manusia itu ada dalam spektrum kesadaran yang rentangnya sangat bisa luas atau lebar. Ya. Ada manusia yang tingkat kesadarannya rendah, ada manusia yang tingkat kesadarannya tinggi. Ini hanya menunjukkan ada manusia yang dia menyatu seutuhnya dengan diri sejati, bisa menemukan keilahian di dalam diri. Tetapi saat yang sama ada manusia yang tidak mengenali diri sejatinya, atau bahkan menyangkal diri sejatinya, dan dia membatasi dirinya sehingga benih-benih keilahian itu tidak tumbuh. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika Anda ada di dalam kondisi telah memilih sebuah jalan yang benar, sehingga kesadaran Anda tinggi, jiwa Anda murni, di dalam diri Anda semakin tumbuh kualitas keilahian, maka sesuai dengan hukum semesta, Anda menarik kehidupan yang serta selaras. Penandanya adalah Anda bisa menemukan kebahagiaan yang konsisten. Anda menemukan rasa damai sepanjang waktu. Sebaliknya, kalau kita memilih untuk ada di dalam ketidaksadaran, memutus hubungan dengan diri sejati, tidak merealisasikan kualitas keilahian di dalam diri, maka yang kita hadapi, kita alami adalah ketakutan, kekhawatiran, berkacita dalam segala bentuknya, dan itu semua menandakan kehidupan yang tidak selaras. Nah, sekarang yang kemudian harus dilakukan adalah mengenali bagaimana keadaan kita masing-masing pada saat ini. Ya. Jelas bahwa jiwa ada di dalam tubuh tidak pernah berpisah dengan Tuhan. Tuhan sebagai realitas yang menjadi esensi sekaligus yang meliputi segala yang ada. Di dalam diri ini jelas ada benih-benih ketuhanan atau benih keilahian. Nah, tetapi semua itu tidak akan terrealisasi, tidak akan menjadi nyata di dalam kesadaran kita kalau kita punya tirai penghalang, kalau ada faktor distorsi atau faktor pengganggu. Nah, pengganggu ini datang karena pilihan kita sendiri. Pengganggu ini bentuknya apa? Tetap ada dua, ya. Yang sifatnya internal, sifatnya eksternal. Ada gangguan yang muncul dari diri kita sendiri, ada gangguan yang muncul dari luar. Gangguan yang muncul dari diri sendiri itu diniscayakan atau dimungkinkan karena semenjak manusia lahir, manusia punya free will, di dalam diri tetap ada yang namanya dualitas. Kita ada benih-benih keangkaran murkaan, ada benih-benih keilahian. Ya, benih keangkaran murkaan itu apa? Kesombongan, keserakahan, ya, hasrat egoistik yang liar dan seterusnya. Kalau kita membiarkan itu tumbuh, kita mengikuti ego kita, maka itu menjadi faktor pengganggu dan tirai di dalam diri kita. Segala jejak dari tindakan kita mengikuti benih anggaran murkaan itu kita sebut sebagai sisi gelap atau shadow di dalam diri. Ya. Nah, ketika kita bertahan dengan shadow ini, ketika kita membiarkan dia ada di dalam diri, ketika kita banyak sisi gelap yang tidak kita bereskan, itu akan menarik tantangan dari luar. Kita menyebutnya sebagai kuasa kegelapan atau darkness, ya, dalam segala bentuknya. Ketika darkness ini masuk ke tubuh, kita sederhana menyatakan diri kita sebagai kesambet. Itu busuk juru, ya. Intinya Anda diinfiltrasi dengan suatu kuasa yang membuat pikiran Anda, perasaan Anda itu dikendalikan sama pihak luar yang destruktif, yang membuat kesadaran Anda jatuh. Nah, jika kita betul-betul mau mendapatkan pembebasan jiwa yang paripurna, maka gangguan dari dalam dan luar inilah yang harus kita bereskan. Untuk itu, maka setiap diri harus jujur pada dirinya sendiri. Anda harus banyak-banyak merenung untuk menemukan apa sisi-sisi gelap di dalam diri yang harus dibereskan. Apakah Anda masih punya kesombongan? Apakah Anda masih punya kehendak untuk diakui orang sebagai orang yang baik, orang bijaksana? Apakah Anda masih punya keserakahan, tidak cukup dengan anugerah yang ada? Apakah Anda masih punya hayalan-hayalan yang itu ya munculnya dari kepenasaran Anda? Ya. Nah, semua ini yang bisa tahu tentu saja Anda sendiri kalau Anda bisa hening, mau merenung dengan sungguh-sungguh.
Nah, orang lain bisa membantu Anda untuk tahu kalau orang itu memang waskito atau orang itu memang dibimbing betul oleh diri sejatinya. Ya. Nah, penyingkapan sisi gelap ini seringkali juga membutuhkan waktu, ya. Dan pertumbuhan kesadaran kita membantu kita semakin bisa menyingkap sisi gelap. Kalau Anda belum bertumbuh, Anda masih banyak hidup di dalam keakuan. Lucunya adalah sisi gelap ini tidak kita mengerti. Kita tidak sadar bahwa kita punya sisi gelap. Kita merasa diri kita baik-baik saja. Ya. Tetapi saat kita terus berjalan, kesadaran kita bertumbuh, semakin nyambung dengan diri sejati, semakin ada energi kebenaran yang muncul dari dalam jiwa. Sisi gelap itu bisa dimunculkan satu per satu. Ya. Kita malah bisa merasakan bahwa kita ternyata banyak masalah. Ya. Bahkan nanti ada fenomena lucu. Meditasi yang tadinya enak, nyaman, tiba-tiba jadi sebuah momen di mana kita jadi penuh gejolak, emosinya keluar semua. Nah, itu hal yang lumrah. Anda bahkan harus siap menghadapi semua dinamika itu, karena itulah proses di mana sisi gelap itu memang harus dilampaui, dibereskan dari diri Anda sendiri. Nah, seiring dengan itu, ya, dengan penuh kesungguhan, kita memang perlu punya tekad yang kuat, punya kemurnian niat, agar jeratan kuasa kegelapan itu bisa kita bereskan, silakan dari dalam diri. Ya, kalau Anda nggak tahu ada apa, nggak penting juga. Ya. Apalagi dalam meditasi kayak begini, ya, Anda tidak mesti tahu di saya ada siluman ularnya atau siluman babi, itu nggak penting. Ya. Karena itu persoalan tersendiri untuk bisa tahu, ya. Kalau Anda nggak ngerti, nggak usah dipikirin. Yang penting fokusnya kepada niat. Terus Dia Maha Pengasih hari ini, pada momen ini, biarlah betul-betul jiwaku kembali dimurnikan. Aku tidak tahu betul apa yang terjadi pada diriku. Tetapi jika memang ada yang tidak selaras, jika ada kuasa kegelapan yang dengan sengaja tidak sengaja datang kepadaku, biarlah diselaraskan, biarlah disirnakan oleh kuasa dan kasih-Mu. Biarlah jiwaku menjadi murni sebagaimana mestinya, sesuai dengan rancangan Agung-Mu. Jadi nggak dibikin ribet, ya. Nah, karena tanpa Anda punya tekad kuat yang seperti itu, saya mau teriak home 17 kali juga itu nggak akan mempan, ya. Karena itu gimana pun kembali kepada free will Anda. Hanya kalau Anda punya kehendak bebas, Anda bisa membuka diri kepada bantuan dari luar. Kalau Anda nggak mau jernih dengan segala alasannya, kita mau ngasih energi kayak apa pun kagak akan mempan. Kalaupun bisa lepas sekali, dia datang lagi. Karena itu hukum tarik menarik, ya. Makanya tadi di meditasi ini, ya, karena saya merasakan banyak di antara Anda dengan sadar tidak sadar membawa kuasa kegelapan itu, ya. Makanya itu harus dibereskan dulu supaya apa? Supaya Anda siap untuk menjalani proses pembelajaran berikutnya. Kalau sisi gelap itu nggak dibereskan, saya ngomong apa, Anda nangkepnya apa? Saya kondisinya kayak bagaimana, persepsi Anda bisa terbolak-balik, gitu ya. Nah, ya, nanti kalau itu nggak dibereskan, ya, saya ngomong apa, Anda kesel sendiri karena nangkepnya bagaimana, ya. Itu bisa kayak begitu, ya. Atau kayak mendal gitu loh, ya. Mendal itu kita menyampaikan kebenaran apa, dia nggak nyampe kepada pusat kesadaran Anda. Mau masuk telinga, keluar lagi. Ada yang ngalami, membuat Anda jadi bodoh. Itu bisa, ya. Nah, setelah itu, ya, Anda punya keadaan yang lebih memudahkan untuk betul-betul menyelami diri, membereskan segala sisi gelap di dalam diri Anda sendiri. Nah, ketika Anda bisa melampaui semua itu, sisi gelap di dalam diri, kuasa kegelapan dari luar, Anda menjadi jernih murni, itulah fondasi Anda mengalami yang namanya pembebasan jiwa. Itulah esensi dari Tantra. Nah, Tantra ini sebetulnya sama saja dengan sastra Cendra, sama dengan ajaran Suwung, sama dengan Tao, sama dengan sufisme yang murni, sama dengan apapun juga yang memang mengajak orang agar jiwa itu dimurnikan. Nah, kalau ada dengan belajar Tantra malah jiwanya keluh, ya, malah di dalam badannya banyak leaknya, malah nggak jelas,
itu adalah tantra yang palsu gitu ya, karena tidak sesuai dengan esensi dari tantra itu sendiri ya. Ini pengantar saya. Jadi, jika ada yang mau berbagi pengalaman atau mau bertanya, dipersilahkan ya, monggo. Halo. Biasanya Pak Heri ya. Berterima kasihlah Anda Pak Heri, karena biasanya pertanyaan Anda diwakili oleh Pak Heri. Tapi sebelum mulai juga sudah ada yang titip sama saya. Orangnya di belakang. Menanggapi yang terakhir itu Pak. Jadi supaya kita meditasi itu melepas yang tidak selaras itu. Terus terang kami masih seperti mu'alaf dalam meditasi ya. Jadi apa? Masih bingung, tadi Bapak bilang ucapan ini, padahal kita, terutama saya, meditasi masih tergantung sama audio. Jadi kalau ikut audio saya enggak, apakah harus disisipkan tadi, ataukah selama ini hanya ngikuti audio aja. Jadi lebih banyak gurunya yang apa? Aktif, kita santai aja gitu ya. Nah itu bagaimana? Yang berikutnya, dalam audio itu guru menyampaikan energi. Itu kan audio Pak ya. Itu nanti sudah lepas dari raga itu, apakah audio itu masih saya akan kirimkan energi kepada Anda, padahal gurunya udah nggak ada gitu ya. Ada aja nanyanya tuh, saya aja nggak kebayang pertanyaan kayak begitu. Apakah masih berlaku itu ya? Kemudian juga nyun saya habis 9 bisa dimensi 31, apalagi guru nanti ya, itu umpama saya nggak ngalami, mungkin yang adik-adik ya, kalau sudah nggak ada nanti terhadap makamnya guru itu gimana? Apakah kita harus soal sekarang? Sementara itu guru. Pertama begini ya, audio yang saya buat itu adalah alat bantu bagi siapapun yang membutuhkannya, tetapi bukan sebuah keharusan ya. Yang pasti kalau yang masih belajar di tahap permulaan, di tahap menengah gitu ya, audio itu sangat membantu. Membantu dalam hal apa? Satu, membuat kita pikirannya tidak melayang-layang karena kita fokus mendengarkan apa yang saya ucapkan di dalam audio itu. Yang kedua, membantu secara energi, karena lewat audio itu saya memancarkan energi kasih yang paling murni, yang itu secara natural akan membantu proses pemurnian jiwa, membuat Anda semakin mudah terhubung dengan diri sejati. Nah, tetapi tanpa Anda sendiri kemudian membuka diri, tanpa dengan sungguh-sungguh ya, itu meniatkan agar jiwanya menjadi murni, audio sekuat apapun energinya itu tidak akan efektif. Maka secara teknis, sambil Bapak mendengarkan audio yang itu banyak macamnya, termasuk ada yang khusus untuk pemurnian jiwa ya, Bapak niatkan dong di dalam diri, biarlah di dalam momen ini sambil mendengarkan audio ini, saya betul-betul jiwanya dimurnikan. Jika ada yang tidak selaras, yang saya ngerti atau tidak ngerti, tahu tidak tahu, biarlah disirnakan dengan kuasa dan kasih dari Gusti. Ya, begitu Pak. Karena dimanapun juga, ini keberhasilan dari proses belajar spiritual itu harus ada kolaborasi antara pembimbing dengan yang dibimbing. Ya, jelas ya. Yang bimbing sudah setengah mati dengan segala powernya, itu nggak akan jalan kalau yang dibimbing tidak dengan sungguh-sungguh masuk kepada frekuensi yang selaras dengan yang membimbing. Ya, gitu. Yang kedua,
Bagaimana kalau saya sudah lepas dari raga ini? Gitu loh ya. Apakah jiwa ini akan pernah mati? Tidak pernah ya. Jiwa itu hanya lepas dari tubuhnya, sehingga audio ini tetap punya makna sebagai penyambung antara Anda dengan saya. Walaupun nanti saya sudah tidak punya badan, dia tetap punya efektivitas dan bisa jadi semakin besar. Karena kalau saya sudah lepas dari tubuh, semakin tidak ada penghalang ya. Nah, yang ketiga, saya sudah punya sebuah rancangan, rencana atau cita-cita tidak meninggalkan jejak apapun kalau saya sudah meninggal. Jadi Bapak tidak bisa nyari saya ya. Kalaupun ada nanti palsu. Pokoknya gitulah ya. Gini loh. Ini kita bicara fakta saja ya. Saat jiwa ini lepas dari tubuh, nah tubuhnya mau diapakan, itu kan sebetulnya tergantung dari yang masih hidup ya. Mau dimakan, mau dibakar, mau cemplungin ke kolam, ke laut, itu siapa yang menentukan? Apa yang mati? Bukan dong, yang menentukan adalah yang hidup. Nah, pemakaman atau pembuatan kuburan bagi satu sosok itu cuma salah satu tradisi ya. Karena tradisi lain kan banyak. Nah, apakah kalau ada kuburan kemudian dan kita tahu yang dikubur di sini adalah orang yang disebut sebagai orang suci, wali, santo atau apapun, kemudian bisa menjadi tempat kita untuk bermeditasi yang bagus ya. Jikapun ya betul-betul yang dimakamkan di situ itu orang yang suci, semuanya kembali kepada kita sendiri. Kalau kita ada di tempat itu dengan niatan yang tidak selaras, kita pasti akan masuk ke frekuensi yang tidak nyambung dengan kebenaran gitu ya. Apalagi kalau misalnya ya yang dimakamkan di situ betul-betul orang jiwanya murni, tapi orang datang ke situ dia naik pangkat biar bisnisnya bisa berkembang itu pasti gak nyambung dengan orang yang di situ ya. Itu pasti nyambungnya ke dimensi yang sesuai dengan tingkat keakuan dari si pelakunya gitu ya. Nah, apakah harus kalaupun ada makamnya orang suci kita datang? Ya nggak harus loh. Lalu nyatanya jiwanya apakah ada di situ? Ya enggak kan? Jiwanya itu bukan di situ, itu cuma penanda. Nah, apalagi kalau kemudian kita tidak tahu yang dimakamkan itu beneran suci apa tidak, ya. Kita membayangkan atau mengasumsikan ya, orang yang dimakamkan di sebuah tempat itu tes tes 1 dan 3. Saya ulang ya. Apalagi kalau ternyata makam yang kita datangi itu ternyata jiwanya, orangnya tidak seperti yang kita asumsikan ya. Kita berasumsi ini orang suci, ternyata orangnya lagi kejerat di dimensi 1. Ribet urusannya ya. Anda betul-betul saya membutuhkan saudara saya, biarlah saya diberkati. Ternyata orangnya lagi menderita. Nah, makanya pelajaran spiritual apapun itu harus membawa kita untuk melampaui segala bentuk kepercayaan dan asumsi. Jangan melakukan sesuatu yang Anda tidak tahu kebenaran sejatinya apa.
Gitu ya Pak ya, jelas ya. Terima kasih. Silakan, ada pertanyaan lain? Monggo. Nah, memang gini ya. Oh ya, silakan. Halo, silakan langsung. Terima kasih Mas Guru. Saya mau tanya, tadi saya mendengarkan awal-awalnya itu kalau manusia itu masih ada kelekatan pada apa ya, yang nanti akhirnya mengganggu di dalam keputusan yang benar, karena kita diberi juga kebebasan gitu ya. Iya. Kalau tidak salah tangkap. Kemudian kebebasan, ada keinginan, tapi ditabrak atau dijejerkan atau gimana. Itu ada yang menyusul seperti kebutuhan. Nah, bedanya di mana? Sehingga ini real, manusia itu kan memang butuh hidup. Dia untuk apa kita itu studi, belajar, saat ini dan itu kan diperjuangkan secara normal, wajar. Tetapi kok ada semacam itu, kalau nggak salah apa yang dimaksud oleh Mas Guru, apakah benar dengan tarik menarik antara, ataukah itu hambatan? Terima kasih. Terima kasih Bu Rosa ya. Saya akan membahasnya dengan cara yang sangat sederhana supaya kita semua bisa mengerti dan tidak salah paham. Ya. Saya mau tanya, kalau kita ingin makan bakso, ya, dan badan kita cocok dengan bakso itu, badan kita tidak sakit gara-gara makan bakso itu dosa atau bukan? Itu menghambat pencerahan apa tidak? Mulai dari hal sederhana, ya. Sekali lagi pertanyaan saya, tolong dijawab. Kalau kita pengen makan bakso, ya, dan sudah terbuktikan selama ini bahwa dengan makan bakso itu badan kita nggak alergi, kita nggak jadi mual, kita nyaman-nyaman saja. Ya. Apakah pengen makan bakso itu menghalangi kita dari pencerahan apa tidak? Tidak. Ya. Kalau kita kemudian pengen minum secangkir coklat yang hangat, ya, itu kan kesenangan badan kita. Ya. Apakah keinginan seperti itu menghalangi pencerahan apa tidak? Yes or no? Lebih lanjut, saya luaskan, lebih serius lagi. Ya. Kita sebagai manusia punya hasrat, punya keinginan, punya sebuah tempat tinggal yang nyaman, yang indah, ya. Itu kan keinginan badani. Keinginan itu menghambat pencerahan apa tidak? Menghambatnya kalau apa? Menghambatnya karena alasan apa? Ya. Begini. Ini sebetulnya pertanyaan yang penting dan saya jawab ya dengan cara yang sesederhana mungkin, karena ini sering salah paham. Ya. Ada asumsi bahwa kalau kita belajar spiritual itu kita mesti melawan semua hasrat badan. Kita nggak boleh punya keinginan sama sekali sesuatu yang sifatnya duniawi. Pengen punya mobil, salah. Pengen punya rumah yang bagus, salah. Pengen punya karir, ini tidak spiritual namanya ya. Pokoknya yang enak-enak jangan salah dah gitu ya. Ya, kalau orang mau tercerahkan itu pokoknya susah. Makan nggak boleh ya. Mending kalau nggak boleh banyak ini ya. Makan berminyak nggak boleh ya. Pokoknya banyak nggak bolehnya. Nah, ini sebetulnya berangkat dari asumsi yang keliru. Ya. Sekali lagi, kalau kita mau belajar spiritual, basisnya adalah kita mengerti betul tentang diri kita seutuhnya. Kita punya badan, kita punya jiwa, kita punya spirit atau realitas ilahi di dalam diri kita. Laku spiritual itu adalah laku yang memang kita lakukan agar jiwa kita
itu bisa bertumbuh menjadi jiwa yang sempurna. Tetapi harus dimengerti bahwa saat ini jiwa kita itu dikasih kendaraan namanya tubuh. Pertanyaannya adalah tubuh ini punya hak apa tidak? Dia punya kebutuhan apa tidak? Punya kan? Dia butuh makanan yang sehat. Dia butuh istirahat yang cukup di tempat yang selaras. Dan seterusnya. Nah, di dalam ajaran-ajaran spiritual yang benar, termasuk tantra yang murni, ya, tubuh itu jangan pernah dianggap sebagai musuh. Keinginan ragawi juga jangan dianggap sebagai akar kejahatan, karena itu adalah hal-hal yang sifatnya natural. Jadi ibu pengen minum susu coklat, ya, pengen punya rumah yang nyaman, itu bukan kejahatan di dalam laku spiritual yang sejati. Nah, kejahatan itu baru muncul kalau ibu itu kemudian terjebak di dalam pikiran, mengikuti maunya ego. Ya, mengikuti maunya ego itu begini. Dalam setiap langkah, di dalam setiap momen, ya, selalu ada dua pilihan, A atau B. A itu berarti kita setia kepada Ingsun, pada Roh Kudus. B berarti kita setia kepada si ego atau aku. Misal, kembali ke tadi, ya, kita pengen secangkir coklat yang segar, yang hangat. Wajar sekali kan? Itu tidak mengganggu pencerahan, kecuali satu, kita ternyata badannya tidak cocok dengan coklat, atau coklatnya hasil nyolong. Ya. Nah, kalau kita, ya, ketemu coklat yang ternyata malah membuat badan kita sakit, kita bandel, itu namanya kita berkhianat kepada diri sejati. Itu yang tidak diperbolehkan. Kalau coklat yang nyolong merugikan orang lain, ya, tidak sesuai dengan prinsip kasih, itu yang baru menghambat pencerahan. Selama coklatnya hasil dari Anda beli dengan uang Anda sendiri dan badan Anda cocok, minum coklat senikmat-nikmatnya, itu bukan kejahatan spiritual. Itu adalah bagian dari cara Anda menikmati hidup yang wajar. Dan itu adalah spiritual. Jadi Anda bisa menikmati secangkir coklat dengan cara spiritual dan menjadikan minum coklat yang hangat itu sebagai jalan spiritual. Bisa dimengerti, Bu? Ya. Jadi kalau ibu bekerja, ibu menikmati apapun kenikmatan duniawi ini, selama itu selaras dengan badan ibu, selama itu tidak melanggar hukum kasih, itu adalah kebenaran, itu bukan pelanggaran dari hukum-hukum spiritual. Ya, jadi tidak usah dibenturkan. Nah, ya, apalagi kalau nanti Anda belajar tantra sesungguhnya, gitu ya, nanti ada semacam kredo bahwa segala hasrat badani ini itu betul-betul bisa menjadi jalan untuk merasakan keberadaan yang ilahi dalam segala hal. Bahwa lewat itu Anda bisa menemukan pencerahan. Ya. Tapi ini nantilah. Ya. Saya mau bicara yang lebih sederhana. Dalam segala hal, dalam segala lampah, yang penting adalah ibu terhubung pada Roh Kudus. Tangkap pesannya dengan jelas, jangan ngeyel. Di sini nyuruh ke kanan, ya ke kanan. Sini nyuruh ke kiri, ya ke kiri. Ya, masalah kita itu bukan karena kita punya keinginan. Masalah kita cuma satu, suka ngeyel. Karena apakah Tuhan tidak mengerti bahwa kita suka pengen sesuatu? Ya enggak juga, boleh-boleh saja. Yang itu punya risiko buruk bukan keinginannya, ngeyelnya. Ya, contoh sederhana tadi, ya. Kembali ke soal tadi, ya, sederhana tadi. Makan bakso, minum coklat, ya. Kan Tuhan itu tahu kapan waktu yang paling pas dengan takaran seberapa. Bukan mau membuat Anda tidak bisa menikmati kenikmatan duniawi. Cuma Dia mau menyelamatkan Anda dengan sebuah aturan atau takaran tertentu. Itu saja yang perlu Anda mengerti. Oke, boleh. Jadi di dalam pengalaman itu dirasakan bahwa misalkan suami istri itu kan ada komitmen ya, bekerja itu yang publik atau domestik begitu, dan ada komitmen. Nah kalau misalnya ini saya tidak tahu pengalaman teman-teman bahwa dua pribadi itu kan punya pendapat, maksudnya semua baik, tapi kenapa mesti konflik gitu ya. Tapi pengalaman saya
belakangan ini setelah ikut refleksi begitu, memang mungkin ngeyel itu bawaannya. Jadi kadang-kadang terus menjadi iya ya. Ada seakan-akan mataku ini terbuka. Iya, di sana ada benarnya. Lalu dari Viharsana juga melihat tidak sengeyel juga untuk memberikan secara toleransi bahwa mungkin ada kerjasama yang penting. Karena kalau sudah berhubungan dengan orang lain, semua punya maksud baik, tapi kenapa mesti konflik? Oke, ya. Secara faktual, rumah tangga itu atau keluarga itu atau hubungan antara lelaki dan perempuan bisa menjadi surga, bisa menjadi neraka. Ya, tergantung bagaimana cara kita menjalaninya dengan kesadaran yang murni atau tidak. Kenapa konflik terjadi? Ya, pada pasangan-pasangan yang katanya mengikatkan diri karena cinta, sederhana saja jawabannya, karena mereka sebetulnya tidak hidup dengan cinta yang murni. Mereka hidup dengan ego dan cinta yang egoistik. Ya, ego karena satu orang itu maunya segala keinginannya yang dipenuhi. Dia ingin orang lain memahami dia. Dia ingin orang lain seperti yang dia mau dalam segala langkahnya. Nah, saling menuntut inilah yang membuat kemudian ya terjadi konflik. Ya. Ketika orang tidak hening mendengarkan diri sejatinya, hanya mengikuti apa yang menjadi pikiran egoistiknya, disitulah pangkal dari konflik. Karena kata pepatah itu benar, ya, lain kepala, lain isinya. Tapi kalau semua orang kembali kepada ini, satu rasa, satu jiwa, gitu ya, terhubung pada diri sejati, segala akar konflik itu bisa diminimalisir. Maka secara faktual, kalau pasangan, keluarga itu masing-masingnya mulai hidup di dalam kesadaran yang murni, konflik itu menjadi sangat terminimalisir. Kalaupun belum bisa dua-duanya, minimal salah satu memulai untuk tidak egoistik, itu akan meminimalkan konflik. Ketika kita konsisten di jalan keheningan ini, hanya punya kasih yang murni, maka itu akan menjadi luberan vibrasi yang akan mempengaruhi orang di sekeliling kita, termasuk pasangan kita. Jangan heran kalau ibu konsisten dalam keheningan, walaupun suaminya awalnya nggak rajin meditasi, lama-lama menjadi selaras juga. Ya. Nah, buat teman-teman yang sudah punya pasangan, satu saja syaratnya, kalau tidak mau itu menjadi neraka. Belajarlah untuk punya kasih dan cinta yang murni, bukan kasih dan cinta yang egoistik. Dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita konsisten terhubung dengan diri sejati. Ya. Nah, nanti itu semua bisa didetailkan. Ya. Kenapa kita punya cinta, punya kasih yang egoistik? Kembali lagi karena di dalam diri kita itu masih banyak sisi gelap. Itu yang terproyeksikan keluar. Ya. Misalnya, ya, kita waktu kecil kurang dihargai sama orang tua. Nanti akan muncul tuntutan. Suatu saat nanti mestinya saya ketemu dengan orang yang mengerti tentang diri saya. Masuknya dia ke dalam pernikahan. Apa yang akan muncul? Tuntutan. Ya, kompensasi kalau dulu orang tua aku nggak pahami aku, mestinya suami ini yang ngerti aku. Ya, oke. Itulah menjadi pangkal dari masalah berikutnya. Karena dia akan menekan suaminya supaya memahami dia. Jadi ketidaktulusan ini, cinta dan kasih yang tidak murni ini muncul sebagai proyeksi dari luka batinnya sendiri. Bisa dimengerti? Ya. Nah, makanya kalau satu keluarga itu mau ketemu surga yang nyata, semua pihak yang terkait harus sama-sama memulihkan jiwanya, menyembuhkan segala lukanya, membereskan segala shadow atau sisi gelap di dalam dirinya. Untuk itulah diperlukan namanya jalan spiritual. Ya, simpel ya Bu. Simpel kalau sudah menjalaninya. Makanya saya kasih catatan simpel kalau yang sudah menjalaninya dan sudah melampauinya. Kalau saya simpel, saya tinggal ngomong, tapi saya tidak akan bisa ngomong kalau saya belum menjalaninya. Ya. Begitu. Boleh sedikit lagi? Boleh. Baik, Ibu. Boleh. Jadi di dalam perkembangan
tapi terbentur kepada faktor luar yang kita tidak tahu itu benar baik atau tidak, yang akan membantu kita menjadi manusia kalau secara pribadi akan lebih baik atau makin memunculkan yaitu yang tadi. Gini ya, segala sesuatunya itu harus disederhanakan, ya. Gini. Orang hidup itu bagaimana sih sewajarnya supaya ketemu dengan kebahagiaannya saja. Ya. Rumusnya sederhana. Lakukan yang terbaik sesuai dengan tuntunan dari Roh Kudus. Bukan baik menurut asumsi kita, bukan baik menurut keakuan kita. Nah, untuk tahu yang terbaik menurut Roh Kudus ini, makanya perlu hening. Semakin Anda hening, semakin peka menangkap pesan dari Roh Kudus, semakin tahu yang terbaik menurut Roh Kudus. Yang kedua, kalau sudah mengerti bahwa yang terbaik menurut Roh Kudus itu yang mestinya berjalan, jangan punya idealitas menurut pikiran sendiri. Apalagi kalau idealitas itu diposisikan ke orang lain, ke diri sendiri aja jangan. Misalnya ya, saya harus begini, itu nyiksa diri Anda sendiri. Mending kalau Anda bisa, kalau kagak, frustasi. Makanya nggak usah punya targetan. Ya. Akui diri sendiri sebagaimana adanya, terima diri sendiri sebagaimana adanya, tidak usah punya idealitas. Ya, nanti bikin Anda stres sendiri. Yang penting sepanjang waktu Anda berupaya hening menangkap pesan ingsun, berlaku seperti tuntunan ingsun. Hasilnya apakah gak usah dipikir. Itulah diri Anda apa adanya. Nah, kalau pada diri Anda saja tidak sewajarnya Anda menetapkan sebuah idealitas, apalagi ke orang lain. Orang lain punya dinamika sendiri. Misalnya ibu punya suami, ya, gak usah buat idealitas misalnya. Pokoknya pakaiannya harus rapi, ya. Karena rapi itu adalah tanda jiwa yang murni. Kan gak usah begitu juga, suka-suka dia lah, ya. Karena kalau kita mulai menetapkan idealitas, kita akan menciptakan celah untuk kekecewaan. Pokoknya, kalau kita sudah betul-betul punya kasih yang murni, kita itu pelakunya hanya memancarkan kasih itu sendiri, tidak memaksakan apapun. Ya. Jadi tidak ada alasan kita itu kemudian untuk tidak menemukan kebenaran dan kebahagiaan. Gak ada alasan karena orang lain begini, gak penting. Ya, kita jangan pernah hanyut di dalam sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Udah biarin aja. Yang bisa kendalikan adalah diri kita sendiri, sudah. Misalnya, ya, bagaimana mungkin saya bisa hening? Suami saya cerewet, misalnya. Berapa urusannya? Ya. Kan itu yang tadi gue maksud ya. Saya mau hidup bahagia surgawi, tapi kan tergantung dari orang lain sekeliling saya. Kalau dia cerewet, bagaimana saya bisa menemukan surga? Ya, itu namanya ketidaksadaran. Ya. Yang narik dia cerewet itu siapa? Ini ibu. Ya. Emang siapa? Emang Tuhan yang ngasih? Ya, Tuhan kan ada hukum matematikanya, matematika semesta. Karena ibunya begini, dikasihnya begini. Ya. Nah, bagaimana supaya yang dikasih ini berubah? Ya, ibunya yang harus berubah. Jadi nggak bisa kita maksa yang pasangan ini nggak cerewet. Yang bisa kita lakukan adalah kita kembali memurnikan jiwa setia kepada diri sejati. Perubahan kesadaran kita akan menciptakan perubahan pada medan energi kita. Medan energi kita akan menarik hal yang berbeda kalau dia berubah. Semakin selaras medan energinya, maka yang datang semakin selaras. Sesimpel itu, jangan dibuat ribet. Jangan selalu dibalikan, orangnya di luar sana begini begitu, nggak penting, nggak selesai kalau begitu. Ya, ya, clear ya. Terima kasih. Halo, sayap kanan. Siapa? Oke, silakan Bu. Yuk, cukup. Misalnya di waktu kecil pernah kita retak, misalnya tangannya apa-apa, jadi mengalami kecelakaan. Kemudian waktu setelah sekian tahun kemudian, misalnya kesambet itu terjadi sakitnya itu di bagian yang pernah seperti itu. Nah, itu
kejadiannya itu apakah itu bekas dulu sakit itu menjadi celah untuk gangguan kesambat atau? Jawabannya begini ya. Si Darvos ini sebelum melakukan serangannya, risetnya itu serius. Jadi dia itu meriset titik lemahnya orang ini apa saja, secara fisik, secara psikologis ya, dibaca semua ya. Nah, kalau orang punya masalah fisik ya, apapun juga bentuknya, apalagi kayak tadi ya, ada bekas retak ketika masa kecil, itu kan menjadi titik lemah. Nah, kalau ada titik lemah di situ, itu kan kalau dalam ininya lah, ilustrasi ininya, kalau ini kita bayangkan ini benteng militer, celahnya itu di situ. Nah, dia akan nembaknya di situ juga. Ya. Jadi lumrah sekali kalau kita ini kemudian punya masalah fisik apa, si Darvos itu pasti nembaknya di situ. Ya. Termasuk kalau kita itu punya titik lemah secara psikologis. Kalau orangnya baperan, dia tahu caranya. Orangnya sombong, wah, dia ngerti caranya. Ya, segala macam titik lemah itu akan dia baca. Dia hitung semuanya dan dia tembak di titik yang memang kita paling lemah. Itulah kehebatannya si Darvos yang patut kita apresiasi. Oh iya, usahanya serius. Nah makanya kalau kita mau betul-betul ya lebih terlindungi, jangan punya titik lemah dalam segala hal. Tapi kalau punya titik lemah itu ya sudah tidak apa-apa diterima ya. Saya juga punya banyak pengalaman ya. Beberapa minggu yang lalu itu ada masalah di pinggang saya ya. Wah sudah itu dijadikan sebagai objek serangan ya. Terus menerus satu spesies datang nembak, saya beresin ya. Ya. Tapi kan ini tetap belum sembuh kan, karena dia menyisakan luka. Spesies yang ini sudah bisa saya beresin, muncul spesies baru, nembaknya ke situ lagi ya. Bolak-balik sampai 3 minggu gini, saya kayak orang encok ya. Jadi dia ngerti betul titik lemah saya itu di mana pada saat itu ya. Lama-lama ya pokoknya bisa diselesaikan. Saya agak cuek juga lama-lama, terserah lah. Gitu. Kalau emang hobinya di situ, silakan. Itu nggak bisa dikasih perlindungan. Saya bolak-balik tak lindungi, jebol juga, nggak ngerti saya juga. Itu kemarin pengalaman geser terus aja juga. Nah makanya di sini kita tetap butuh namanya kerendahan hati. Sehebat apapun kita, selama kita masih menjadi jiwa, menjadi manusia, pasti ada titik lemahnya. Ya. Ya bagus kan kita jadi rendah hati. Saya kan dikasih begitu kan bagus ya, membuat saya betul-betul tetap membumikan bahwa saya juga punya titik ya. Nah yang gitu-gitu tuh pokoknya kalau kita menangkapnya dengan cara yang terbalik, dengan wisdom, malah bagus, nggak ada masalah ya. Nah terus saja berusaha, nanti pada suatu titik ibu akan beres sendiri masalahnya. Saya waktu itu kan antara itu loh, saya pikir ini pembenahan badan gitu. Jadi titik lemahnya itu mau dibenahin, ternyata kok makin nggak tahu. Ya kalau itu kan deteksi kita yang harus tepat ya, dengan rasa sejati kita ngerti kalau ada masalah ini apa ini lagi diselarasin atau memang bermasalah, itu kan dua hal yang berbeda. Kita harus pas ya, ini harus terus ya sampai kita pengalaman kita ya. Oke. Baik teman-teman semua, kita ngasuh dulu beberapa menit ya, silakan menikmati hidangan yang ada. Selamat meditasi kuliner.